Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du wa la rasula khalfah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi, amin, wa tukrimuna binuril fahmi, amin, wa tudihu lana ala ma ashkala hatta yufham, amin. Innaka antal alamul ghuyub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin wal hadirat, anak-anak yatimku, para jamaah Masjid Jami Nurul Hidayah Kampung Rawa Barat, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami Nurul Hidayah Kampung Rawa Barat, Ustaz Haji Burhanuddin. Benar ya? Kita doakan beliau ini semoga Allah panjangkan umurnya sampai hari kiamat. Di perang baru nyadar loh. Kita mati tinggal dia sendiri-sendiri. Ketua Panitia Santunan Yatim Piatu Ustaz Ahmad Rifai, dari lubuk hati yang paling dalam, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah, Allah yang Maha Satu, tidak ada sekutu, Allah yang Maha Esa, kuasa lagi perkasa, Allah yang Maha Pemurah, yang murahnya berlimpah ruah, Allah yang Maha Pengasih, tak pernah memiliki kasih, Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada tara, tak pandang sayang, dan sayangnya tiada terbilang. Di mana sampai detik ini masih menghamparkan aneka macam nikmatnya kepada kita, amin. Masih mencucurkan ragam karunia buat kita semua, alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang ada hadir di sini semuanya mendapatkan berkah, bisa berangkat ke Mekah, bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah, bisa tawaf keliling Ka'bah, sa'i dari Safa sampai Marwah, wukufnya di Padang Arafah, mabitnya di Muzdalifah. Yang belum nikah doain biar cepet-cepet nikah. Habis nikah beli tanah, amin. Bangun rumah, amin. Beli mobil yang mewah, amin. Amin. Punya harta yang berlimpah ruah, amin. Amin. Cuma satu kuncinya, memperbanyak amaliyah ibadah
dan memperbanyak sedekah. Alhamdulillah. Selawat teriring salam, marilah sama-sama kita sampaikan, kita curahkan kepada seorang manusia pilihan, insan budiman, seorang yang paling manis kata-katanya, jujur ucapnya, baik hatinya. Beliaulah junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi salam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ayo, sallallahu ala Muhammad sallallahu salam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Lagi, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ini namanya sholawat Jibril. Sholawat apa? Apa? Sholawat Jibril ini kalau kita amalkan, Bapak Ibu, insya Allah rezeki kita berlimpah ruah. Satu daripada kunci kekayaan kita yang pertama adalah dekatkan diri kita kepada Allah. Itu yang disebut dengan hablum minallah. Hablum minallah. Dekatkan diri kepada Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, maka Allah dekat kepada kita. Kalau kita jauh daripada Allah, Allah juga jauh dari kita. Makanya hablum minallah ini kita harus istiqomah. Istiqomah atau continue. Apa? Continue itu artinya nggak pernah mutus. Sholat berjamaahnya selalu setia terhadap masjid. Betul. Bukan malah menghindar dari masjid. Dengan adanya virus corona COVID-19, kita jauh dari masjid, Allah akan tambah murka. Nauzubillah. COVID-19 corona ini adalah ujian daripada Allah. Apakah kita semakin dekat kepada Allah? Apakah kita semakin jauh daripada Allah? Tuh, Allah uji kita. COVID-19 ini, kita ini baru setahun setengah. Allah uji kita setahun setengah dengan apa? Dengan COVID-19 atau apa sih namanya? Corona. Baru setahun setengah kita diuji oleh Allah. Udah ngeluh. Semuanya bangkrut. Yang kerja diberhentikan, di PHK, yang usaha-usahanya failit. Ini ujian daripada Allah. Nabi Ayub
Walaupun dia kaya, tapi dia bertakwa. Walaupun dia kaya, dia nggak pelit. Itu Nabi Ayub. Ya Allah. Nabi Ibrahim juga diuji oleh Allah. Diuji dengan apa Nabi Ibrahim? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nabi Ibrahim itu setiap tahun motong 1000 unta. Lalu ada yang bertanya, itu orang kampung, wahai Ibrahim, apakah engkau enggak takut miskin? Memotong untamu banyak-banyak, kambingmu banyak-banyak, engkau enggak takut miskin? Enggak takut kehabisan? Tidak. Akhirnya apa? Kata Nabi Ibrahim, jangankan 1000 unta, jangankan 1000 sapi, jangankan 1000 kambing. Ini kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, andaikan aku punya anak, aku ikhlas anakku aku sembelih. Kata siapa tuh? Kata Nabi Ibrahim. Kalimat ini didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, nggak lama kemudian setelah donglah Siti Hajar punya anak, namanya siapa? Ismail. Nabiullah Ismail alaihissalam itu udah gede, udah menginjak remaja itu Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim dapat mimpi kali berturut-turut menyembelih itu Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya dia bertanya kepada Nabi Ismail, wahai anakku, ya bunaya, Ismail anakku, aku mendapatimu, aku dalam mimpiku ini aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Nabi Ismail alaihissalam adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Orang tuanya dia ikhlas kalau emang itu adalah perintah daripada Allah. Aku ikhlas. Sebelum disembelih, sebelum disembelih Pak, sebelum disembelih itu pisaunya selama 3 hari diasah. Maksudnya apa? Supaya di dalam penyembelihan itu tidak menyakiti. Tuh, supaya penyembelihan itu enggak menyakiti. Tuh Nabi Ismail 3 hari diasah. Supaya maksudnya apa? Begitu ditempel langsung putus. Jadi Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, dia ikhlas. Ya Allah. Jadi apa yang dia punya itu adalah dia dikatakan adalah milik Allah. Tuh, yang dia punya milik Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh, semuanya ujian dari Allah. Enggak ada manusia yang gak diuji oleh Allah. Semuanya pasti mendapatkan ujian. Betul. Ujian hidup pada setiap insan. Tuhan berikan berupa-rupa macam. Ada yang susah, ada juga yang senang. Itu namanya kehidupan. Tuk. Tuhan ciptakan semua serba dua. Ada lelaki, ada wanita, ada gembira, tentunya ada duka.
itu cerita dalam dunia. Tuk 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 tuk. Apa artinya hidup yang serba mewah? Apabila kita menjadi budak dunia, tidak terfikir usia kita makin lanjut makin kita lupa pada Tuhan yang satu. Walaupun miskin harta, asalkan kaya hati. Tuk 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 dung, tuk 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 dung. Harta kekayaan nggak akan ada manfaatnya, termasuk ibadah kita kepada Allah. Kalau kita kaya tapi kita nggak pernah menafkahkan rezeki kita di jalan Allah, pelit terhadap anak-anak yatim, pelit terhadap orang-orang yang fakir dan miskin, tidak akan pernah sampai kebaikan kita di mata Allah. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam bukan pemecah agama. Islam itu rahmatan lil alamin. Berdakwah pun kita begitu, kudu baik-baik, kita ajak orang berbuat baik. Kalau ada yang salah ditegur, diajak baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi berdakwah itu ajaklah orang itu dengan hikmah, dengan berikan nasihat. Betul, jangan dikafir-kafirkan. Betul. Kalau ada orang yang biasanya ada tetangga yang nggak pernah datang ke masjid, suatu saat dia pengen mau jadi orang benar, dia datang ke Masjid Nurul Hidayah, dia datang. Ini kadang-kadang ada yang usil. Betul, tumben lo ke masjid. Kalau yang baperan besok kagak balik lagi, pulang udah. Hah? Pulang udah. Ada orang pengen bener, anak muda, gue mau sholat tapi gue mau azan, kali aja gue azan bener. Nah ini ketua masjid belum pernah ngelihat ini orang ini siapa, karena jarak masjid pada tetangganya. Tahu-tahu di azan diomelin. Ini siapa ini, tahu-tahu azan. Ya Allah, biarin aja, biarin. Gitu. Anak muda azan tampil biar hebat, betul. Woi, yang anak-anak azan nggak apa-apa, asal bener. Ya, pahalanya buat bapak yang udah nggak ada. Ya, pahalanya buat emak. Ya, amin. Biar cakep. Ya Allah. Yang tua istirahat dulu azannya, biar yang muda-muda pada maju, betul. Biar cakep suaranya. Ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa itu? Waduh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cakep. Anak siapa itu? Waduh. Masya Allah. Ya, biar hebat. Ya Allah. Sholat itu yang lebih utama dulu sebelum kita berpijak kepada hablum minan nas. Sholat kita harus benar. Kenapa? Nanti yang pertama kali ditanya oleh Allah adalah sholat kita. Sholat kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama ditanya oleh Allah di hari kiamat nanti adalah sholat kita. Sholat kita. Berapa rakaat sholat kita? Semuanya jumlahnya 17 rakaat. Berapa waktu? 5 waktu. Sholat isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Disingkat Islam. Islam itu apa? Mengerjakan sholat isya,
sholat luhur. Kenapa saya bilangnya luhur? Luhur matahari di atas. Ini kita cek Sunda ya. Luhur di atas. Asar. M-nya maghrib. Tuh yang disebut orang Islam yang melakukan sholat isya, subuh, lohor, asar, dan maghrib. Tuh ya, sholatnya jangan sampai kesiangan. Betul, ini sholatnya kadang-kadang sholat subuh kesiangan, zohor kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya kapan sholatnya? Kapan sholatnya? Sholat itu yang utama. Lalu dekatkan diri kita kepada Allah ya, dekatkan diri kepada Allah, banyakin zikir, banyakin baca tasbih. Mau tidur baca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca tuh 3 kali mau tidur ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuh, banyakin zikir, tasbih. Mau tidur 3 kali, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Alhamdulillah. Tuh, yang pertama adalah hubungan kita kepada Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah dengan melaksanakan sholat, dengan melaksanakan puasa Ramadan. Alhamdulillah. Tuh. Lalu selanjutnya kita bicara tentang bagaimana hubungan kita kepada manusia. Ini ada cerita. Woi, mau tahu nggak ceritanya? Mau tahu aja, mau tahu doang, apa mau tahu bingit? Cius. Mie apa? Mie goreng. Mie seblak pakai ceker 15.000 ya. Kau belinya pakai Gojek, ongkos pesennya 2.000, ongkos kirimnya 10.000, jadi jatuh mahal. Mendingan suruh bikin sendiri, malu. Bener gitu ya, hidup sekarang lagi pailit ya. Banyakin puasa aja ya. Alhamdulillah ya Allah. Nih ceritanya. Dulu ada seorang ahli ibadah namanya Abu bin Hashim. Siapa Ustaz? Abu bin siapa? Abu bin Hashim. Abu bin Hashim ini adalah orang yang beribadahnya, yang tahajudnya, yang duhanya enggak pernah putus. Enggak pernah putus tahajudnya. Setiap malam ketika yang lain tidur, dia tahajud, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan asiknya dia zikir kepada Allah. Siapa namanya? Abu bin. Suatu ketika Abu bin Hashim ini ingin ngambil air wudhu di kolam. Kalau sekarang mah enak, mau wudhu tinggal buka keran. Kalau dulu mah di sumur. Di mana? Sumur, nimba dulu. Begitu dia ada di bibir sumur, dia ingin berwudu. Kaget luar biasa ini Abu bin Hashim. Kenapa? Mau tahu kenapa Abu bin Hashim kaget? Karena di depannya ada sosok. Siapa itu? Ini kata Abu bin Hashim, dia bertanya, saya siapa? Kata Abu bin Hashim, saya malaikat. Malaikat? Benarkah malaikat? Ya, saya malaikat utusan Allah. Ada apa engkau di sini?
Apa yang kau bawa itu, wahai malaikat yang mulia? Ini adalah buku daftar nama-nama hamba pencinta Allah. Jadi apa yang dibawa malaikat itu di hadapan Abu bin Hashim? Daftar nama-nama buku hamba pencinta Allah. Lalu Abu bin Hashim dia bertanya, kalau begitu adakah nama aku di situ? Kata siapa? Kata Abu bin Hashim. Kata malaikat, boleh aku lihat dulu. Iya dah, lihat dulu dah, pasti ada. Yakin banget ini Abu bin Hashim. Akhirnya diperiksa sama malaikat, dilihat, dibuka. Wahai Abu bin Hashim, iya, namamu nggak ada di sini. Masa iya? Iya, nggak ada. Periksa lagi dah, nggak mungkin namaku nggak ada di situ. Periksa lagi. Akhirnya diperiksa yang kedua kalinya. Wahai Tuan Abu bin Hashim, nggak ada juga. Beneran nggak ada? Coba periksa lagi. Minta sekali lagi, diperiksa dah. Maaf banget, diperiksa lagi. Mungkin kau nggak lihat, terlewat. Baik, saya periksa lagi. Wahai Tuan Abu bin Hashim, namamu memang nggak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Abu bin Hashim dia menangis sejadi-jadinya. Dia meraung. Kenapa? Dia sedih, dia sangat kaget karena namanya nggak ada di dalam daftar buku hamba-hamba pencinta Allah. Menangis. Lalu ditanya malaikat itu sama Abu bin Hashim, wahai malaikat yang mulia, apakah gerangan yang menyebabkan namaku tidak ada di dalam buku itu? Wahai Tuan Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu kalau namamu tidak ada, aku tahu. Lalu setiap aku ingin menulis namamu di dalam buku ini, Allah menahan tanganku untuk menulis namamu. Kok begitu? Iya. Apa penyebabnya? Di saat engkau sholat tahajud, engkau bermunajat kepada Allah, engkau bertasbih hanya kepada Allah, engkau bangga dengan ibadahmu hanya kepada Allah, tetapi tanggamu sakit, engkau nggak tahu. Tetanggamu ada yang anak yatim, padahal uangmu banyak tapi engkau pelit, nggak pernah menafkahkan sebagian rizkimu di jalan Allah. Akhirnya tambah menangis Abu bin Hashim, meraung-raung, dia menyesal. Kenapa? Karena ternyata hubungan manusia itu tidak harus hanya kepada Allah saja, tetapi juga kepada manusia. Tuh. Jadi hubungan kepada Allah itu wajib, hubungan juga kepada manusia jangan dilupakan. Tuh. Makanya di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nggak akan sampai kebaikan kita di hadapan Allah kecuali kita menafkahkan sebagian rizki kita buat yang berhak, yaitu orang-orang fakir dan miskin, juga anak-anak yatim. Paham ya Pak ya?
Paham ya Bu ya? Ya Bu ya. Kita istiqomah mulai hari ini. Kita istiqomah ya. Kita konsekuen. Kita konsisten dermakan sebagian rezeki kita di jalan Allah. Karena hubungan nggak kita hanya kepada Allah, tapi juga hubungi kepada manusia jangan pernah dilupakan. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Nabi Musa alaihi salam melaporkan amal-amal ibadahnya di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah sholat, bagus. Ya Allah, saya sudah puasa, bagus. Ya Allah, saya sudah zikir, bagus. Ya Allah, saya sudah bersedekah. Mana ibadah yang paling kau suka? Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, wahai Musa, kalau engkau sholat, sholatmu untuk dirimu. Dengan sholat, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar, tercegah perbuatan keji dan munkar. Kalau engkau puasa, puasamu untuk dirimu, menjaga kesehatanmu. Jadi kalau kita mau sehat, puasa. Kalau engkau zikir, zikirmu untuk menenangkan dirimu. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, dengan zikir menenangkan hati kita. Lalu amal ibadah mana yang paling kau suka ya Allah? Kata Nabi Musa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah yang paling aku suka adalah sedekahmu. Tuh. Jadi ibadah yang paling Allah suka adalah sedekah kita, infak kita, dan zakat kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memberikan santunan, ketika kita menginfakkan sebagian rezeki kita untuk anak-anak yatim, maka Allah berada di samping kita. Amin ya Rabbal. Maka sunnahnya ketika kita memberikan santunan, kita usapkan kepalanya agar agar malaikat memberikan kepada kita ganjaran yang seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Alhamdulillah. Tuh, ibadah kita kepada Allah wajib, tapi ibadah juga kita kepada manusia jangan pernah dilupakan. Dan jadilah kita hamba Allah yang istiqomah. Amin ya Rabbal. Istiqomah itu artinya hamba yang konsisten, hamba yang nggak pernah berhenti bersedekah, hamba yang nggak pernah berhenti sholatnya, hamba yang nggak pernah berhenti sholat jamaahnya. Itu adalah hamba yang istiqomah. Istiqomah ya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Ini malaikat turun berkata kepada kita, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut miskin, jangan takut susah, lantaran engkau melaksanakan sholat, lantaran engkau berpuasa, lantaran engkau menginfakkan sebagian rezeki buat anak-anak yatim. Jangan takut miskin. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Allah berikan surga buat kita. Surga itu apa? Surga itu adalah balasan di dunia ini bertambahnya rezeki kita. Alhamdulillah. Kita harus yakin dan percaya. Betul? Itu infakkan semua sebagai amal ibadah kita. Amin. Iza matal insan in qata amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam itu mati, manusia mati, putus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah kita. Amin. Awaladin soleh, anak yang soleh yang mendoakan, ya doakan kedua orang tuanya. Ya Allah, ilmun yantafa'u, ilmu yang manfaat, yang dipakai orang banyak. Betul. Kalau dipakainya untuk dipergunakan untuk semuanya, insya Allah Allah ridho.
Allah ridho. Kalau Allah ridho, orang tua kita ridho. Ya Allah, keberkahan buat kita ya nak ya. Iya. Itu makanya jangan ngelawan sama kematian. Ya, Bapak udah nggak ada. Iya. Ya Allah, ridho Allah padamu, ridho ayah ibumu, murka Allah padamu, murka ayah ibumu. Ya Rabbi bil balik mangko sidana wangfir lana mamadha ya wasi'al karami. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang beruntung. Mudah-mudahan kita rezeki kita lebih baik dari yang kemarin, ibadah kita lebih baik dari yang kemarin. Ini masih dalam suasana tahun baru Islam 1443 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabi." Barang siapa yang hari ini lebih baik ibadahnya daripada hari kemarin, tahun kemarin, maka dia adalah hamba yang paling beruntung. Mudah-mudahan semua kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah bi husnil khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga kita jadi orang-orang yang sabar dengan adanya datangnya virus COVID-19 ini yang bikin kita jadi gundah gulana, dunia jadi berantakan semuanya. Nauzubillahi min. Mudah-mudahan Allah bersama orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Sabar semua menerima kenyataan hidup, tetapi kita jangan jauh daripada Allah. Ya, Allah uji kita, tapi kita jangan jauh daripada Allah. Tetap kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya ya Bu ya. Ini ibu-ibunya yang datang sini janda semua pada lakinya. Ya Allah, kemarin Bu ada seorang ibu rumah tangga di Ciputat, cuma gara-gara dikasih duit belanja sama suaminya kurang 5.000 perak. Pas malamnya suaminya lagi tidur, kepalanya diketok pakai linggis, mati minggu kemarin. Sekarang jadi janda, anaknya 5. Ya kalau anak ke-1 saya biarin gue bawa pulang. Ya Allah, cuma gara-gara dikasih belanja kurang 5.000, malamnya suaminya kepalanya digetok pakai linggis, mati. Terlalu. Makanya hati-hati ya Pak. Kalau siang sekarang nih ibu-ibunya nekat-nekat, jadi kalau siang ngasih duit belanja kurang sama istrinya, siap-siap ya Ustadz Burhanuddin, malam kita tidur pakai helm. Ya, saya langsung tutup doa aja ya, biar nggak panjang. Angkat tangan kita munajat pada Allah ya anak ya. Astagfirullahaladzim, lakal hamdulillah ya maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa sallam radhiyallahu anhu sahabah Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi'u kafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu ilahana wa lakash syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa
tu'sirna wa la tu'sir alaina wardina wardo anna. Allahumma agrina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Ustaz Abi Ridwan Kiai Gaul. Kalau ibu biasa pernah lihat saya biasa di MNC TV, di Trans 7. Yang saya enggak itu cuma hanya di Indosiar. Setiap Ustadz punya TV masing-masing. Ustadz punya TV masing-masing. Ustadz Ahmad Al-Habsyi di SCTP, Solmed di SCTP, Ahmad Subsi Al-Bukuri di Indosiar, Mama Dede Indosiar. Itu masing-masing punya ininya masing-masing. Itu namanya sudah dikontrak. Termasuk kita sudah dikontrak oleh Allah. Makanya persiapkan diri kita, perbanyak amaliyah ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.